Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap harus sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini kita masih di polemik nasab ya. Setelah sang raja dangdut ini bikin podcast sama Guru Gembul, apa semua bikin sama Imat, ya, terus dia ikut membatalkan nasab Alawi ya, ikut menduga nasab Alawi batal ya mungkin karena memang mau dipanggil Habib ya, nggak tahu juga gue ya. Jadi ternyata 8 bulan yang lalu sama-sama ya guys ya, musisi lawan musisi gitu. Keren loh ini, polemik nasab ini keren guys. Jadi ternyata 8 bulan yang lalu Mas Ahmad Dhani, salah satu pentolan dewa, pentolan musisi Indonesia, itu juga membahas tentang habaib. Ya, Mas Dhani ini rocker yang cinta habaib. Nah, ada rekamannya dia, itu sebetulnya ada 2 part. Kita ngambil yang satu ini aja cukup, insya Allah kita reaksi sama-sama ini. Ya, kita reaksi sama-sama bahwasannya Mas Dhani ternyata begini pendapatnya tentang habaib. Dan ini jauh lebih dulu daripada Rhoma Irama ya guys ya. Jauh lebih dulu daripada Rhoma Irama ini yang kita mau reaksi sama-sama ini. Rhoma Irama kan baru-baru aja nih. Ahmad Dhani ini, video ini dibuat ditayangkan 8 bulan yang lalu. Sama-sama kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dhani dalam episode monolog gue yang sudah jarang tampil karena kesibukan saya bersama Dewa 19, tapi saya sempatkan hari ini untuk berbicara sesuatu yang jarang dibicarakan orang. Saya jamin jarang dibicarakan orang. Yaitu saya dulu 8 bulan lalu tuh. Polemik masyarakat yang tidak atau menolak bahwa di Indonesia ini ada keturunan Nabi Muhammad atau zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nggak tahu kenapa ada Habib Rizik, Soeharto, zaman SBY kayaknya nggak pernah ada kelompok yang berani menggugat tentang keabsahan daripada zuriat Nabi ini yang tercatat dalam Rabithah Alawiyah. Jadi sebelum kita bicara lebih lanjut, ada yang mau lewat. Ada yang mau lewat guys. Ya, sebelum kita bicara lebih lanjut, katanya dia apa yang mau lewat, yaitu videolegend.tv. Iklannya dia nih, dewatoko.com.
Siap Mas Dani. Kaget juga gua, musiknya kenceng banget. Bukan nggak mau dicatat nasabnya oleh Robito Alawiyah, tapi memang Wali Songo ini bukan dari keluarga Bang Alawi. Bukan dari keluarga Bang Alawi. Ini orang juga satu orang ini. Aduh, udahlah. Dia nih farmnya gonta-ganti nih. Namanya menurut informasi gua dengar namanya itu Dadang. Sekarang jadi Zulfikar. Pengen banget jadi Zuriat Nabi gitu. Zuriat Nabi, iya dah. Ini ada di videonya Mas Dani loh ini. Pengen banget dia, iya dah. Wali Songo ini bukan keturunan Ba'alawi, bukan dari kabilah Al-Azamat Khan. Ya, saya ulang lagi. Wali Songo bukan keturunan Ba'alawi, bukan keturunan kabilah Al-Azamat Khan, bukan dari Yaman. Nah, bukan dari Yaman. Lah yang di Banten kemarin dari, ya udahlah. Ini orang ahli nasab apa bukan gitu ngomong begini. Dasarnya apa? Dadang. Alah dang. Lanjut dah. Ya, ingat. Wali Songo itu keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan ada, yang dari jalur Sayyidina Husain ada, tapi bukan dari keluarga Ba'alawi. Kok tahu? Ya, yang berhak bicara nasab tentang leluhurnya adalah zuriyahnya. Orang lain gak berhak. Oh, bukan keluarganya kok bicara nasabnya itu gimana? Apalagi dibelokkan. Yes, bertemu lagi bersama ya, kita. kaget gue Mas Dani. Ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi masalah mereka yang menggugat keberadaan daripada keturunan Nabi Muhammad yang sering kita sebut zuriat Nabi itu? Kenapa harus digugat gitu loh? Dulu tuh nggak ada kayaknya yang berani gugat-gugat itu. Karena apa? Karena organisasi terbesar di dunia, di Indonesia yang bernama Nahdlatul Ulama itu dari dulu ya menghormati yang namanya Habib gitu ya. Banyak sih teori-teori yang bilang bahwa Habib di Indonesia itu palsu gitu ya. Berani banget itu ngomong gitu menurut saya. Saya sendiri nggak punya kekuatan, nggak punya keberanian untuk ngomong begitu, karena saya sendiri memang orang yang percaya bahwa di Pulau Jawa ini memang banyak sekali zuriat Nabi ya. Muhammad. Alasan kenapa banyak yang menyaksikan ya, banyak yang menyaksikan bahwa ada Habib palsu di Indonesia dan lain-lain itu ya. Bahkan ada yang menyebut kalau yang namanya turunan Nabi itu disebut Sayyid atau Syarifah, bukan Habib. Kalau Habib itu berarti bukan katanya. Karena itu Habib itu dulu panggilannya begini-begini ya. Itu sebenarnya hanya istilah saja sih sebenarnya. Di Indonesia juga hanya di Indonesia orang yang pulang haji disebut haji. Ya, di benar. Indonesia nggak ada orang yang pulang haji. Benar. Hanya di Indonesia. Benar. Dari itu Indonesia itu unik, Jawa itu unik, dan di Indonesia keturunan Nabi Muhammad memang tidak dipanggil Syarif. Ya, seperti kita pernah dengar nama Syarif Hidayatullah. Ya berarti memang Syarif, memang keturunan Nabi Muhammad gitu ya. Ada yang bilang kalau Syarif itu keturunannya Husain atau Hasan. Ada yang bilang Sayyid itu keturunannya Husain atau keturunannya Hasan. Nanti bagi mereka yang tahu nanti tulis di komen lah supaya kita semua belajar. Yang mana yang Sayyid itu keturunannya Hasan Husain atau yang Syarif itu yang keturunannya Husain gitu. Yang tahu lebih tahu tolong taruh di komen, karena itu menurut saya di Google kayaknya juga belum ada gitu soal ini. Nah, terus di Indonesia tidak ada yang namanya Syarif atau Sayyid gitu, sehingga tidak layak disebut keturunan Nabi Muhammad karena panggilannya bukan Sayyid atau Syarif. Ya kalau Syarif Hidayatullah itu pasti ya, itu pasti keturunannya Nabi Muhammad. Nah, cuma di Indonesia memang semenjak ada Rabithah Alawiyah
Rabithah Alawiyin itu para zuriat Nabi itu di Indonesia disebut Habib. Gitu. Saya sendiri nggak tahu kenapa. Mungkin ada teman yang bisa menjelaskan nanti di komen. Kenapa di zamannya Pak Harto, di zaman Gus Dur, di zaman Megawati, zaman Habibie ya, bahkan zaman SBY itu nggak pernah ada yang berani menggugat soal ini gitu. Nggak pernah ada yang berani menggugat Rabithah Alawiyin, Rabithah Alawiyah. Gitu. Nggak ada yang menggugat. Karena memang ada dugaan bahwasanya ini mengandung unsur politik juga gitu. Ada pihak-pihak politik yang memanfaatkan isu ini untuk kepentingan politiknya. Karena di sebelum-sebelumnya memang nggak ada. Kenapa sekarang ada yang berani gitu? Menurut saya sendiri juga sebenarnya sangat menyesalkan kenapa hal seperti ini ditanggepin oleh beberapa Habib yang harusnya nggak penting, nggak perlu. Karena Habib itu nggak perlu pengakuan, nggak diakui juga nggak apa-apa sebenarnya. Benar, sepakat. Apalagi Nahdlatul Ulama ya, NU. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu seorang kiai ulama besar yang menghormati radhiyallahu anhu zuriat Nabi. Jadi Muhammad. Apa sih sebenarnya Habib itu? Kenapa orang disebut Habib? Saya akan jelaskan setelah yang satu ini yang mau lewat. Ada lagi yang lewat, guys. Jadi banyak juga yang mau lewat dia. Tapi alhamdulillah lah. Ini menjadi apa ya? Ini lebih dulu loh dari Rhoma Irama. Ya, ini lebih dulu dari Rhoma Irama dia. Dia posting ini jauh lebih dari Rhoma Irama. Dan dia musisi kelas juga dan seorang politikus. Ketemu lagi. Lanjut. Saya pembahasannya kali ini seperti yang saya janjikan sebelumnya. Apa sih kenapa orang disebut atau diberi gelar Habib? Ya. Apa bedanya Habib dengan keturunan Nabi Muhammad yang lain? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi gini, zuriat Nabi, keturunan Nabi Muhammad sallallahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang dari garis perempuan, ada yang dari garis laki-laki. Misalnya Habib Rizik misalnya ya. Kenapa bisa mendapatkan gelar Habib? Karena Habib Rizik itu bapaknya juga Habib. Jadi Habib Rizik berhak mendapatkan gelar Habib karena bapaknya Habib. Kenapa bapaknya Habib Rizik itu gelarnya juga Habib? Karena bapaknya juga Habib juga. Kenapa kakek buyutnya Habib Rizik ini gelarnya Habib? Karena bapaknya juga Habib. Gitu. Kenapa Ahmad Dhani misalnya ya tidak punya gelar Habib? Kenapa? Karena ibu saya lahir dari seorang ibu yang bapaknya Al-Habsyi tapi punya anak perempuan yang tidak menikah dengan seorang Habib. Jadi sebenarnya banyak keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya banyak di Nusantara ini banyak sekali. Cuman mereka tidak berhak mendapatkan gelar Habib karena bukan dari garis ayah. Nah, itu cerdas nih orang. Jadi kalau di tes DNA nih, banyak sekali yang pasti yang keturunannya Nabi Muhammad. Misalnya begini, cerdas ini, Safia ini cerdas. Menikah dengan seorang laki-laki. Menikahnya Safia menikah dengan seorang laki-laki misalnya. Laki-laki itu bangsanya Asegaf misalnya. Safia itu misalnya menikah dengan seorang laki-laki yang bangsanya Asegaf. Cucu saya ini Habib. Cucu saya ini anak dari Safia namanya Habib. Tidak apa-apa berhak mendapatkan gelar Habib karena bapaknya adalah Asegaf. Gitu. Maka dari itu Najwa Shihab itu menikah dengan seorang yang bernama Asegaf juga. Karena Asegaf. Anaknya Najwa Shihab yang laki itu berhak mendapatkan gelar Habib. Kalau Najwa Shihab misalnya kawin sama Anies Baswedan, misal 10 tahun yang lalu Najwa Shihab menikah dengan Anies Baswedan.
Anaknya Najwa Shihab ini tidak berhak mendapatkan gelar Habib. Meskipun Najwa Shihab anak seorang Quraisy Shihab. Iya. Punya anak Najwa Shihab menikah dengan Anies Baswedan. Anaknya nggak dapat gelar Habib. Jadi itu gambaran yang gampang sekali bagaimana kita memahami apa itu sih, kenapa sih, apa sih yang disebut Habib itu begitu. Jadi menurut saya tidak hanya banyak Habib di Nusantara ini, tidak hanya banyak Habib di Nusantara ini, tapi keturunan daripada Nabi Muhammad yang tidak mendapatkan gelar Habib itu juga lebih banyak lagi. Oke, ada yang mau lewat? Nah, ini part satunya ya guys ya. Dari sini ya, kita melihat bagaimana seorang Ahmad Dhani itu sudah berbicara tentang polemik ini 8 bulan yang lalu sebelum ada Rhoma Irama ya, dan dia berbicara dengan kadar keilmuannya gitu, dengan keyakinannya, dengan kepercayaannya gitu ya. Beda ya, tapi kalau kalian mau milih Rhoma Irama ya nggak apa-apa juga ya. Nih gue tampilin juga ya, kalau lu mau milih Rhoma Irama ya nggak apa-apa juga. Kalau gue mah ya udahlah. Ini berbicara soal keyakinan guys, bukan lagi keilmuan ya. Kalau berbicara keyakinan itu, andai kata keyakinan kita salah gitu, ya tapi secara keilmuan itu kita nggak berhak loh mengganggu keyakinan orang yang salah itu. Ya, di Indonesia ini ada berapa agama gitu. Yang gua heran, kalau dalam agama kita bisa aja hidup toleransi, ya, orang yang berkeyakinan beda kita nggak boleh ganggu. Yang lucunya para pembenci baik, pembatal nasabah baik. Ya, kenapa sih kok harus ngeganggu keyakinan orang gitu? Secara keilmuan sudahlah. Secara keilmuan sampai hari ini tesisnya Imat itu ya begitu. Ya kan? Disebut tesis saja belum pantas disebut tesis. Itu secara keilmuan, apalagi secara keyakinan. Makin banyak para pecinta baik loh. Buat kalian yang nggak yakin, nggak cinta, ya terserah. Yang jadi pertanyaan itu kenapa kalian kok ribut amat gitu? Sampai ngata-ngatain, sampai fitnah, sampai macem-macem. Kenapa? Ya memang orang kalau mencari kebenaran itu beda dengan orang yang mencari pembenaran. Orang yang mencari ilmu dengan asas kebenaran sama asas hasud gitu, itu beda banget gitu. Jadi orang hasud ini memang lebih parah daripada orang iri gitu. Gimana caranya hancur gitu? Lu kalian mau ngancurin dengan sweeping, dengan macam-macam. Kalian yang kena sweeping akhirnya kan ya. Katanya mau sweeping. Kalian yang kena sweeping. Ayolah. Udahlah, kalian nggak mau percaya nggak apa-apa. Dan buat ini yang nonton nih ya, kalian mau percaya Ahmad Dhani silakan. Mau percaya Rhoma Irama silakan. Ya, ini cuma berbicara soal keyakinan. Kalau kadar keilmuan, udahlah orang-orangnya imatnya sendiri nggak. Buat gue nggak ada ilmiahnya sama sekali. Apalagi si rada dangdut itu, ya tambahnya lagi itu. Tambahnya lagi nggak, buat gue nggak ada ilmiahnya sama sekali. Buat gue itu semuanya dasar hasud ya, bukan mencari kebenaran. Sekali lagi, hormati keyakinan orang lain. Kalau lu emang nggak yakin ya nggak apa-apa juga, itu hak lu gitu. Gue nggak ada urusan sama keyakinan lu, tapi hargai juga keyakinan orang lain gitu. Hati-hati kalian para pembenci, karena kami yang cinta bisa mengorbankan nyawa untuk yang kami cintai. Gue Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Dhani, videonya gue reaksi ya. Umrah reguler Tar Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara
langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin.